Kalau misalnya mengatakannya nggak setuju dengan Pak Prabowo, udah Pak Prabowo jangan jadi presiden, ya sudah tunggu 2029. Di situ kesempatanmu memilih atau tidak memilih Pak Prabowo lagi, kira-kira begitu kan? Dan bebas. Kalau dulu kan tidak, sehingga mengatakan ya harus dihentikan di tengah jalan, karena kalau pakai jadwal yang ada, kalender yang ada, itu nggak ada hasilnya gitu ya. Nggak ada hasil, udah pasti kita udah tahu. Sebelum pemilu udah tahu partai mana yang akan menang. Sebelum pemilu, sebelum sidang umum MPR kita sudah tahu presiden siapa yang akan dipilih. Kita tebak lah, itu bukan doesn't take any genius untuk mengetahui itu ya. Tapi kalau di Indonesia sejak tahun 99 kita nggak pasti. Kalau saya dukung Pak Prabowo, kita juga belum tahu juga apakah Pak Prabowo akan terpilih di 2024. Dilalah kepilih ya bagus, kan begitu ya. Ya, jadi beda. Tipe rezimnya di lawan itu berbeda, yang dikritik lah ya. Dulu rezimnya otoriter. Setelah 99 hanya sudah satu rezim, nggak ada rezim Habibie, nggak ada rezim Gus Dur, nggak ada rezim SBY, Megawati, SBY, Jokowi. Ada rezim demokrasi, ya berbeda lah, beda. Baik. Kalau kritik boleh, kritik perbaikan tata kelola, kritik pelaksanaan program-program Pak Presiden itu boleh. Artinya baik Anda maupun seluruh semua orang yang ada di tubuh pemerintahan punya suara yang sama bahwa menerima kritik, begitu? Oh iya dong, wajib itu. Bahkan Pak Presiden mengatakan ya meminta kita kalau perlu ya datanglah, diskusilah, berdebatlah dengan suara-suara kritis itu, baik di kampus, di lembaga-lembaga masyarakat, macam-macam formatnya ya. Ada yang talk show di panggung dengan pendapat yang berbeda, ada yang juga oke, kita sepenuhnya pemerintah tapi audiens yang siap mengkritik, apapun formatnya. Yang penting esensinya kita terbuka. Kenapa gini Priska? Program-program Pak Prabowo memang butuh penjelasan detail. Kenapa? Karena maaf kalau saya mau katakan, cara Pak Prabowo menjalankan program-programnya agar berbeda dengan presiden sebelumnya. Kan tuduhan pada Pak Prabowo boros APBN untuk program-program kerakyatan ya. Ya memang Pak Prabowo ini adalah presiden yang sekarang ini dari 3.000 triliun APBN, 1.300 triliun untuk pengatasan kemiskinan. Artinya hampir separuh. Ini baru pertama nih ada seorang presiden yang titik berat APBN-nya adalah untuk pemerataan. Sebelum-sebelumnya kebanyakan titik berat APBN itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah Pak Prabowo itu pertama kali menggeser fokusnya kepada pemerataan, mengatasi kesenjangan dan ketimpangan sosial, mengatasi kemiskinan. Kenapa? Ya itu konsekuensi dari